Bulan Agustus bagi warga negara Indonesia pastilah akan serta-merta membawa ingatan kepada masa-masa perebutan kemerdekaannya. Layaknya sebuah acara super penting, kemerdekaan negara kita pun ternyata melewati masa persiapan yang genting. Sampai akhirnya bisa terlaksana sebuah cita-cita bangsa. Nah, ada yang tahu bagaimana kronologisnya? Berawal di bulan Maret 1945, sebuah kepanitiaan persiapan kemerdekaan terbentuk dan diberi nama BPUPKI. Badan ini kemudian diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Di bawah kepemimpinan Dr. Rajiman Widyodiningrat, badan ini salah satunya melahirkan dasar negara kita, yaitu Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian dilanjutkan dengan pematangan konsepnya yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9. Lalu kenapa ya namanya Panitia 9? Ternyata panitia pematangan konsep Pancasila ini hanya terdiri atas 9 orang. Perjalanan organisasi ini berlanjut hingga diubah namanya menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Panitia yang berjumlah 21 orang ini bertugas secara khusus untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia ternyata tak seindah gegap gempitannya. Di akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, ternyata bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Karunia masih berlimpah untuk Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekosongan kekuasaan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarnoputra dibawa oleh para pemuda Indonesia ke Rengas Dengklok. Para pemuda mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Masih di hari yang sama, pukul 23 malam waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno kembali ke Jakarta. Mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Ini adalah rumah tempat Ahmad Subarjo bekerja yang juga menjadi tempat merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari yang dinantikan pun tiba. Tanggal 17 Agustus 1945, perumusan hingga penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada saat itu juga disepakati bahwa pembacaan teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sejak hari itulah, Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh atas cita-cita mulia para generasi penerusnya.